Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Dengan ini, tentu diperlukan penyusunan undang-undang agar terdapat landasan hukum yang mengatur setiap aktivitas warga negaranya. Dengan begitu, warga negara dan aktivitas kenegaraan dapat berlangsung dengan aman, adil, tentram, dan tentunya teratur. Undang-Undang Dasar merupakan landasan hukum paling fundamental. Karena itu, dalam perjalanannya, Undang-Undang Dasar mengalami beberapa perubahan yang biasa disebut amandemen. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah atau tidak sesuai lagi. Secara umum, tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kebutuhan, keadaan bangsa Indonesia pada saat itu, dan menyesuaikan perkembangan zaman. Sejak disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara pada 18 Agustus 1945, terjadi 4 kali amandemen UUD 1945. Amandemen pertama dilakukan karena adanya desakan kuat selama masa kemelut politik dan krisis kepercayaan yang dipicu oleh krisis moneter tahun 97-98. Keadaan ini menimbulkan meledaknya keinginan masyarakat untuk mewujudkan struktur dan sistem bernegara yang lebih andal. Amandemen pertama merupakan salah satu agenda reformasi pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru, di mana fungsi kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden. Tujuannya adalah memberi payung hukum bagi reformasi dan berbagai perubahan yang akan terjadi. Latar belakang amandemen kedua, karena adanya beberapa pasal yang dinilai masih memiliki makna ganda atau multitafsir. Kekuasaan di beberapa lembaga seperti MPR juga masih terlalu besar, sehingga dinilai masih belum demokratis. Amandemen kedua ini dilangsungkan pada sidang umum MPR pada tanggal 7-18 Agustus tahun 2000. Berikut adalah pasal atau bab yang mengalami perubahan dalam amandemen kedua. Amandemen ketiga dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 1-9 November tahun 2001. Perubahan meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Perubahan utama yang dibawa oleh amandemen ketiga ini antara lain bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment atau pelengseran, keuangan negara, peradilan, dan peraturan terkait pemilihan umum. Sejarah amandemen terakhir adalah pada amandemen keempat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002, disahkan pada sidang MPR tanggal 1-11 Agustus 2002. Dalam perubahan terakhir, pada akhirnya akan ada lebih sedikit berubah jika kita bandingkan dengan revisi sebelumnya. Alasan utama di balik amandemen keempat ini adalah diperlukannya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan perlunya perluasan jaminan hak asasi manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai amandemen UUD 1945 secara umum. Bagi teman-teman yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, sebentar lagi Indonesia akan kembali memasuki masa pemilu untuk memilih pemimpin selanjutnya.
Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin karena pilihan kalian menentukan masa depan anak cucu kita. Menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan salah satu bentuk kita mengabdi kepada negara dan meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!